Halo Sobat iNews dimanapun Anda berada, Bikin Terang kali ini hadir bersama saya Rizky Hasan, ada rekan saya Fazila Hairunisa. Ya, dan kali ini kita kedatangan mantan Menteri PAN RB 2014-2016, Profesor Yudi Krisnadi. Selamat datang, Prof. Terima kasih Mas Rizky, Iya. Fazila senang Hai, sekali Prof. diundang oleh iNews. Ya, baik. Terima Ini kasih. kan podcast Bikin Terang. Semoga saja nanti informasi-informasi yang disampaikan oleh Prof itu bisa menambah wawasan Sobat iNews gitu. Nah, Bukan bikin gelap. oh jangan. Jangan dong, bikin terang kok. Tapi ngomongin soal gelap, ini ada informasi yang, aduh, kalau buat saya menjadi sisi gelap yang dalam 2 hari ini ya gitu ya. Berita soal ini, Prof, ada anak di NTT yang ya harus mengakhiri hidupnya gitu ya, hanya karena dia mau beli buku ya, Buku dan pena ya kalau pena nggak salah, ya. 10.000 akhirnya karena nggak kebeli dia mengakhiri hidupnya, Prof. Iya, saya sangat prihatin ya, dan juga melihat ini bukan hal yang biasa menurut saya, dan tidak bisa juga dipandang sebagai sebuah kasus yang kecil Ya. atau kasus yang mikro yang terjadi di tengah 284 juta rakyat Indonesia. Memang ini sangat kecil sekali, dan fenomena seperti ini memang jarang terjadi. Namun esensinya adalah ini kan ada satu nilai-nilai kemanusiaan kita yang terusik ya, karena masalahnya itu bukan sekedar seorang anak bunuh diri, tapi yang menyebabkan bunuh dirinya seorang anak sekolah itu adalah situasi kemiskinan yang dihadapi, yang membuat anak sekecil itu sudah merasa tertekan secara psikologis. Jadi menurut saya ini harus menjadi momentum ya bagi negara, bagi bangsa kita, bagi pemerintah kita, bagi para pengelola pemerintahan yang terdekat dengan tragedi itu untuk segera membenahi diri, memberikan fokus yang lebih besar terhadap kesejahteraan rakyat. Kemiskinan kita ini kan menurut saya sangat ekstrim ya. Koefisien Gini kita saja di kisaran 3,745 ya. Memang belum terlalu berat seperti di negara-negara Afrika ya, atau di Timur Tengah yang sedang bergejolak. Tetapi dengan angka yang sebesar itu memperlihatkan kepada kita ada jurang yang sangat tajam antara orang kaya dan orang miskin. Yeah. Dan jumlah orang miskin kita ini, walaupun BPS hanya mengakui sekitar 24 juta orang, ya kira-kira 8,4%, tetapi kan kemiskinan yang sebenarnya itu kan sangat luas sekali. Apalagi dengan menggunakan standar orang dikatakan miskin itu kalau pendapatan per bulannya sekitar 564.000 atau berapa, atau hanya dengan $1,5 per hari, di bawah itu baru dikatakan miskin. Tapi $1,5 satu hari ini berapa? 16.000 tambah 8.000, kira-kira 25.000 ya. Kalau dia 26.000 berarti dia tidak miskin. Coba 25.000 itu cukup apa? Ya. Jangankan di Jakarta, di daerah ini cukup apa? Makan apa? Makan 3 kali satu hari itu 10.000 saja masih kurang uangnya. Jadi ini memang hal yang mikro, kembali lagi kepada yang disampaikan Mas Rizky tadi, tapi harus menjadi keprihatinan kita. Bahwa masalah kemiskinan ini harus menjadi salah satu fokus ya, dari pemerintahan Presiden Prabowo yang memiliki asta cita ini untuk betul-betul bagaimana mengentaskan kemiskinan. Jadi agenda yang paling penting adalah kesejahteraan rakyat. Hal-hal lainnya bisa berikutnya, tapi masalah kemiskinan ini menjadi urat nadi parameter keberhasilan pembangunan. Apakah nanti setelah masa 1 periode Pak Prabowo ini pendapatan income per kapita kita ini semakin meningkat? Apakah nanti kesenjangannya semakin mengecil? Apakah angkatan kerjanya nanti bertambah? Apakah nanti Human Development Index ya, angka harapan hidupnya bisa mendekati angka 80 misalnya? Ini menjadi satu tantangan. Jadi kalau saya boleh berpendapat ya, di samping banyaknya agenda-agenda yang penting, semuanya penting, tapi program pembangunan dalam upaya mengentaskan kemiskinan ini menjadi penting. Sehingga kita bisa menyelamatkan anak-anak kita yang
tidak perlu lagi adalah tragedi seperti itu. Baik. Ini yang tertangkap oleh media, yang tertangkap oleh pers. Bisa saja hal yang sama terjadi di berbagai macam tempat yang tidak terpotret. Betul. Menurut saya ini sesuatu tragedi kemanusiaan dan harus menjadi titik awal kita fokus kepada pemberantasan kemiskinan. Oke. Tapi Prof, kalau kita lihat pemerintah kan sekarang juga lagi gencar-gencarnya membantu rakyat untuk mensejahterakan rakyat seperti MBG, sekolah rakyat gitu kan. Tapi menurut Prof sendiri kalau ngelihat dengan ada peristiwa ini dan mungkin juga bukan satu-satunya ya yang mengalami ini, adakah salah strategi atau seperti apa, tahu strategi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Karena kalau kita lihat dari program yang sudah dijalankan, tujuannya baik seharusnya, tapi ternyata di sisi lain masih ada hal-hal yang mengenaskan seperti ini, Prof. Kelemahan pemerintah negara kita dari dulu terhadap keberlangsungan program-programnya adalah pengawasan dan kesinambungan. Program makan bergizi gratis itu sesuatu yang baik. Saya rasa tidak ada kita yang tidak mendukung, kita semua mendukung. Hanya kita memberikan catatan kritis bahwa bagaimana pelaksanaannya, bagaimana implementasinya, efektivitasnya, tepat sasaran atau tidak, betul-betul sesuai tidak dengan apa yang diinginkan oleh Presiden Prabowo bahwa anak-anak kita harus mendapatkan asupan gizi yang baik, ya. Lalu kemudian ekonomi juga harus bertumbuh, ekonomi kerakyatan khususnya. Lalu kemudian tidak boleh ada kebocoran, tepat sasaran. Nah, itu semua harus menjadi bagian-bagian yang di underline ya, dengan tinta merah yang sangat tebal agar pengawasannya juga begitu ketat. Sehingga jangan sampai ada lagi lah misalnya keracunan ya di satu tempat ini, di satu tempat mana. Hari ini saya mendapatkan kiriman video TikTok, bukan keracunan lagi, ini nggak keracunan, tapi dikirim misalnya makanan yang lupa belum dimasak, telurnya masih mentah. Ada telurnya masih mentah, jagungnya belum direbus, ada nanas yang belum dikupas dan sebagainya. Nah, ini kan masalah pengawasan ya. Kita boleh saja memiliki program yang baik ya, memiliki tujuan yang baik, tetapi kalau tidak ada pengawasan yang baik, tidak ada check and balance yang memadai, tidak melibatkan masyarakat banyak untuk mengawasi, program-program ini sangat mungkin ya untuk salah, untuk keliru, bahkan menjadi tidak tepat. Bahkan yang lebih berbahaya lagi kalau program yang menggunakan anggaran ratusan triliun ya, yang juga diambil dari sebagian dari anggaran pendidikan. Ini kemudian ada kebocoran, katakanlah ada korupsi. Jadi sangat mubazir sekali yang dilakukan oleh pemerintah ya, melakukan efisiensi anggaran pemerintahan yang sedemikian besar ya, sampai angka 30%, lalu efisiensi itu dialokasikan untuk memperbaiki gizi rakyat, kalau akhirnya menjadi sesuatu yang sia-sia ya, ada kebocoran ya, yang tidak tepat sasaran ya, dan sebagainya. Ini masalahnya di mana? Di pengawasan. Oleh karena itu pemerintah harusnya menyadari bahwa instrumen-instrumen pemerintah itu memiliki keterbatasan. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia untuk mengawasi. Kedua juga keterbatasan kemampuan ya, dari sumber daya aparatur pemerintah itu sendiri untuk mengetahui ini program ini sudah benar atau tidak. Oleh karenanya tidak boleh ragu-ragu ya, membuka diri untuk melibatkan masyarakat umum. Apakah lembaga swadaya masyarakat ya, ataukah pemerintah daerah, ataukah sekolah-sekolah, dan harus membuka diri pada kritik. Sehingga keberhasilan dari satu program seperti MBG tadi, ataupun Koperasi Merah Putih, atau apalagi sekolah rakyat, yang menilai keberhasilannya itu adalah rakyat. Ya, rakyat atau para pemerhati program tersebut, bukan propagandanya pemerintah. Ya, selama ini kan kita mendengar bahwa keberhasilan program-program itu disampaikan oleh pemerintah sendiri, ya, bukan apresiasi dari masyarakat. Nah, menarik. Nah, Prof, kalau Prof melihat selama ini pelibatan masyarakat dalam berbagai macam program pemerintah itu kurang atau gimana? Saya melihatnya ya, ini program-program yang dijalankan oleh pemerintah lebih bersifat top down, ya. Top down, ya, dan paradigma pembangunan yang top down, yang tersentralistik seperti ini, ya memang minim check and balance ya. Ada keengganan juga dari
perangkat-perangkat institusi pemerintah untuk memberikan masukan, koreksi dan sebagainya, karena ini sudah dianggap sebagai suatu keputusan dari program pembangunan yang dianggap baik, tanda kutip. Nah, sementara di dunia yang semakin modern sekarang ini, dunia yang hampir sebagian besar ini menerapkan sistem demokratis, konsep pembangunannya itu kan development center people. Jadi pembangunan yang didasarkan oleh kebutuhan masyarakat, bukan pembangunan yang implementasinya hanya menjadi pemikiran dari pemerintahnya. Nah, ini yang ada gap, sehingga kenapa begitu banyak kritik ya terhadap program-program pemerintah dan capaian-capaiannya, karena sebagian besar orang-orang yang memahami bagaimana seharusnya membangun yang melibatkan masyarakat tidak dilibatkan konsep-konsep pemikirannya, pandangannya atau kritiknya, atau sangat minim ya koridor-koridor mereka untuk menyampaikan pandangan-pandangannya dalam rangka kontribusi bagi konsep-konsep pembangunan itu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya setiap program ketika ada celah, kekurangan akan menjadi bulan-bulanan, apalagi di era teknologi informasi, sosial media sekarang ini ya, semua bisa di TikTokan. Bahkan orang yang nggak ngerti masalahnya saja bisa membuat berita bahwa itu adalah sebuah masalah. Baik. Nah, kalau Prof melihat sendiri, sebenarnya yang paling dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia sekarang itu apa sih, Prof? Kalau tadi Prof menyampaikan di era yang sekarang itu demokrasi, harusnya pemerintah melihat bagaimana apa yang dibutuhkan masyarakat. Nah, yang sekarang di Indonesia, yang paling dibutuhkan masyarakat Indonesia itu apa? Untuk tadi konteksnya dengan pengentasan kemiskinan, pendidikan kah atau apa? Objectively ya, sebagian besar masyarakat Indonesia yang terdidik ini yang mencapai tingkat pendidikan SLTA ke atas, itu prosentasenya relatif masih kecil dibandingkan dengan negara-negara lain ya, seperti Malaysia, Singapura yang berpendidikan sarjananya itu bisa sampai angka di atas 90%. Apalagi negara-negara Skandinavia ya mendekati 100% ya. Amerika Serikat ya terlebih, bahkan pengalaman saya bertugas di Ukraina yang kurang lebih kondisi ekonomi dan sosiologis masyarakatnya tidak jauh berbeda dengan Indonesia, yang membedakan hanya budayanya dan bahasanya, tetapi struktur sosial dan sebagainya hampir sama. Itu juga tingkat pendidikan sarjananya sudah mendekati 90%. Sementara di Indonesia ini ya 70% ke bawah ini kan SLTA, ya. SLTA, bahkan numpuk di SLTP, sehingga dengan segala kekurangannya bahwa sumber daya manusia Indonesia ini belum mencapai pada satu titik di mana kita memiliki kualitas yang siap menghadapi perubahan-perubahan ya, di masa depan, dan juga belum sampai pada satu ukuran kualitas di mana kita memiliki produktivitas yang tinggi di dalam pengelolaan sumber daya manusianya. Nah, dengan demikian maka kalau dikatakan apakah pendidikan tadi penting yang harus menjadi fokus pemerintah? Penting. Karena penting, pendidikan itu akan membukakan cara berpikir dan kreativitas seseorang untuk bisa mandiri. Nah, jadi pemerintah itu tidak boleh segan-segan menginvestasikan anggaran belanjanya lebih besar di bidang pendidikan. Namun persoalannya kan pendidikan yang seperti apa? Ya, nah, pendidikan yang betul-betul merata. Ya, sekarang ada program misalnya sekolah rakyat, itu bagus. Menurut saya bagus sekali. Orang-orang miskin itu bisa mendapatkan kesempatan secara gratis ya di satu lembaga pendidikan ya dengan berbagai macam fasilitasnya. Tapi itu apakah cukup mendorong ya satu tingkat pencapaian produktivitas nasional dari sisi sumber daya manusia yang berkualitas secara umum? Saya rasa belum. Karena yang akan dibuat itu baru satu sekolah per provinsi. Ya. Sementara rakyat Indonesia ini angkatan mudanya ini sudah melampaui di atas 50% dibandingkan angkatan yang usianya di atas 40 tahun. Ya. Nah, dengan demikian maka ya yang harus dibangun juga adalah sekolah-sekolah yang sudah ada tidak boleh terlalu senjang dengan sekolah-sekolah yang baru dibikin. Nanti kalau begitu terjadi kesenjangan baru. Orang-orang yang masuk ke sekolah rakyat ini pinternya lebih cepat, tapi jumlahnya sedikit. Sementara orang-orang yang di sekolah-sekolah pada umumnya karena tidak ada peningkatan kualitas
dari institusi-institusi kelembagaan sekolah ini tidak dibangun, maka ketinggalan juga, akhirnya terjadi ketimpangan lagi. Oleh karena itu, maka sasaran program pembangunan di sektor pendidikan itu harus merata, ya, merata untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya yang dipersiapkan untuk menghadapi tantangan-tantangan di masa depan. Dulu kan Pak Harto bikin SD Inpres, belum ada sekolahnya kan. Seluruh Indonesia dibikin. Waduh, bukan ribuan lagi, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Sekarang sudah ada sekolah-sekolahnya. Tapi jangan lupa, banyak sekolah-sekolah yang kosong. 1 tahun ajaran. Nah itu kenapa? Ini harus dipelajari. Apa penyebabnya? Ya, yang berpikir nggak perlu kita. Ada Kementerian Pendidikan Menengah Dasar, ada Kementerian Kebudayaan, ada Kementerian Riset Dikti. Berpikirlah mereka, ada BRIN, kenapa ini? Nah, itu harus menjadi fokus. Nah, setelah pendidikan apa? Ekonomi. Tidak boleh tidak. Kita ini kalau bicara soal ekonomi, dengan segala hormat ya terhadap segala effort yang dilakukan oleh pemerintah, ketinggalan jauh. Coba lihat ya, sekarang data ya. Data, saya memiliki data misalnya. Pada tahun 1980, ada 20 negara terkaya di dunia. Indonesia belum masuk. Ya. 2025 Indonesia masuk. Tetapi jangan lupa ya, di tahun 2025 ini ya, kita juga bisa tersingkir. Dulu Korea itu di bawah kita, sekarang sudah di atas kita. Ya. Dulu Turki itu di bawah kita, sekarang sudah di atas kita. Saudi Arabia di bawah kita, dia sekarang sudah siap menyusul sebentar lagi. Ya. Dulu Polandia tidak ada, dia bisa masuk. Dulu Cina itu sangat jauh sekali di bawah peringkatnya. Tapi sekarang Cina itu sudah menjadi kekuatan negara dengan perekonomian tertinggi kedua di dunia. Nah, jadi kita jangan lengah ya. Sekarang kita kan bangga bahwa kita ini berada di G20, ya, negara dengan tingkat produk domestik bruto yang cukup besar dengan angka kurang lebih 1,4 triliun US dollar. Tapi kalau kita tidak membangun perekonomian kita secara tepat, ya, tidak memiliki arsitek pembangunan ekonomi yang secara tepat untuk mendorong seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya satu lapisan masyarakat, bukan hanya oligarki saja, bukan hanya orang kaya saja, bukan hanya pengusaha saja, tetapi seluruh lapisan masyarakat ya ditata sedemikian rupa sehingga mereka memiliki kemandirian ekonomi, sejahtera bersama-sama, maka yang dicita-citakan 2045 Indonesia emas, kita bisa naik peringkat tuh. Yang kata Pricewaterhouse itu kita akan menjadi negara terkuat ketiga ekonominya di dunia, ya, setelah Cina, Amerika Serikat, Indonesia atau India, hanya dekat-dekatan dengan India. Tapi jangan lupa dulu Iran itu pernah masuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia di G20 1980, tapi kan hilang. Dan ada beberapa negara yang pernah masuk tapi hilang. Ya, nah jadi kita juga punya potensi hilang. Oleh karena itu, ekonomi harus menjadi agenda kedua terpenting ya, yang menjadi fokus dari program pembangunan pemerintah ini. Bagaimana nih menggerakkan? Bukan hanya sekedar ekonomi yang membagi-bagikan program, tetapi ekonomi yang menumbuhkan ya kemandirian dan kesinambungan ekonomi kerakyatan, yaitu kesejahteraan. Jadi penting nih ke desa-desa. Saya mendukung tuh tadi disebut oleh Mbak Zila tadi ya, ada apa koperasi merah putih. It's okay. 84.000 koperasi seluruh Indonesia akan dikasih 3 miliar ya, 3 kali 8 berapa tuh 240 triliun ya, kurang lebih akan digelontorkan, itu bagus. Tapi harus tepat sasaran. Pengawasannya harus menggerakkan. Pengawasannya. Jangan sampai 3 miliar diturunkan ke desa-desa ya, yang 2,5 miliarnya untuk beli tanah, beli bangunan, tokonya, tempat koperasi, sementara modalnya cuma 500. Gajinya dari mana? Pergerakannya bagaimana? Retention offernya bagaimana? Jadi itu harus dipikirkan betul oleh pemerintah. Jadi setiap rupiah yang didapatkan dari anggaran pendapatan belanja negara yang asalnya dari pajak dari rakyat, ketika dia dikeluarkan dalam bentuk program pembangunan harus dipikirkan bagaimana manfaatnya. Nah itu semua bermuara pada kesejahteraan. Jadi dua itu, yang lain-lain masih banyak tuh nanti. Nah, kalau ditambah satu lagi apa? Pemberantasan korupsi. Wah, itu. Karena tidak ada negara dunia manapun yang maju kalau korupsinya tinggi. Perception index korupsi kita berapa nilainya? Coba. Jauh dari 50, kisarnya 37/40. Kalau 100 tuh bagus banget tuh, udah gak ada korupsi. Ya Singapura tuh mendekati 100 angkanya.
ya Denmark, ya Belgia, Finlandia, Norwegia, Jerman itu angkanya 95, 98. Kita ini 37, 50 pun belum. Jadi kalau Anda ikut ujian di semester 1, nilainya D pun tidak. Nah, dan kita nggak perlu malu-malu mengatakan bahwa ini pekerjaan rumah kita. Jadi pemerintah itu fokus pada 3 hal menurut saya. Sektor pendidikan ya, yang merata, yang masif, dan berjangka panjang serta berkesinambungan. Sektor ekonomi yang mensejahterakan rakyat secara merata, ya, yang dihitung betul tingkat pertumbuhannya, tingkat pendapatannya, lalu kemudian memberantas korupsi. Incremental capital output ratio selalu disebutkan oleh Pak Prabowo kebocoran. Di dalam bukunya Paradoks Indonesia yang sudah beliau kampanyekan sejak tahun 2004 sampai sekarang setiap pemilu, itu sesuatu yang sangat baik sekali menurut saya, ingatan bagi seluruh bangsa bahwa incremental capital output ratio ini ada sebuah kebocoran dari anggaran pembangunan yang seharusnya untuk rakyat, menggerakkan ekonomi rakyat, memberikan kemanfaatan, tapi digunakan dan disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi nggak boleh berkompromi itu dengan korupsi. Lagi-lagi bocor itu karena pengawasan yang kurang, ya Prof ya. Tapi ngomongin soal dana pendidikan tadi nomor 1 disebut. Dana pendidikan kita kan dipotong ya. Terus gimana dong? Dipotong untuk program yang lain. Gitu. Tapi sebenarnya harusnya tidak dipotong ya. Kenapa tidak dipotong? Karena kan ada undang-undangnya. Undang-undang Pendidikan Nasional itu mengharuskan bahwa dana pendidikan yang betul-betul ansih untuk pendidikan, bukan untuk biaya-biaya lain-lain pembangunan, yang betul-betul ditujukan untuk membangun sumber daya manusia sebagai investasi jangka panjang bangsa, itu 20%. Jadi katakanlah kalau anggaran pendapatan belanja negara kita 3.800 triliun, 20%-nya berapa itu? Berarti 380 kali 2, 600, 720, 700-an lebih tuh, 700-an triliun. Mestinya cukup. Nah, harusnya tidak diambil karena ini penting. Dan lewat efisiensi, ya memang kita ini banyak yang bisa diefisiensikan. Ya, anggaran untuk belanja pegawai dan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kepegawaian institusi pemerintah, itu kan sudah di atas 30%. Itu harusnya diefisienkan. Banyak cara pemerintah untuk itu ya, tanpa harus mengganggu penyelenggaraan pendidikan, karena investasi ini jangka panjang. Lihat keberhasilan negara-negara maju, lihat ekonomi negara maju ya, itu semua sektor pendidikannya masih berhasil. Bahkan mereka sampai memberikan bebas biaya bagi mereka yang mau sekolah. Saking semua orang di negaranya seperti Jerman sudah sekolah semua, orang asing pun yang bisa berbahasa Jerman itu dikasih biaya, coba saking. Belanda juga kan begitu, itu keren. Itu namanya negara kesejahteraan, welfare state. Presiden kan sering mengatakan welfare state, welfare state seperti itu. Jadi harus ada role modelnya. Role modelnya apa? Negara Skandinavia, itu welfare state. Ya, paling dekat dengan kita ya, kita bisa banyak belajar ke Singapura, mengarah ke sana. Atau kemana lagi, Malaysia, atau sekarang Vietnam. Vietnam jangan main-main loh. Itu Vietnam kuda sebentar hitam lagi ya. bisa menyusul kita. Sementara kita masih mengharapkan tingkat pertumbuhan ekonomi 8%, Vietnam itu sudah hampir mencapai 8%. Tapi tingkat pertumbuhannya Vietnam cepat. itu keren, ekonominya maju, olahraganya juga. Dan satu lagi, politiknya mandiri. Ya, Vietnam itu hari ini saya membaca ya, walaupun dia dekat ya dengan, katakanlah dengan Amerika Serikat, tapi dia mengeluarkan satu strategic review, security defense ya. Dia sudah berhitung bahwa suatu saat Amerika akan menyerang dia. Hebat nggak? Dia sudah berpikir sangat jauh ke depan. Kenapa? Karena sumber daya manusianya itu yang berada di pemerintahan inherent dengan proses seleksi sumber daya manusia yang ada di masyarakatnya. SDM unggulnya kan banyak. Misalnya kita begini, kita ingin memilih seorang ketua kelas. Kalau isi kelasnya hanya 10 orang, berarti kan hanya 1 orang terpilih di antara 10 orang. Minim kan? Tapi kalau isi kelasnya 50, pasti ketua kelasnya yang terbaik dong. Ada proses kontestasi, ada proses kompetisi, ada suatu diskusi, sehingga mencari yang terbaik. Nah jadi kita juga harus begitu. Kalau SDM kita banyak, SDM kita ini baik-baik, harusnya proses seleksi ya, di dalam mencari orang-orang untuk mengelola pemerintahan ini
agar sesuai dengan apa yang diinginkan ya oleh kepala negara dan menjadi harapan undang-undang, kan mestinya orang-orang yang terbaik. Iya.